Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 3 Mei 2022, pekan ketiga Paskah, Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para rasul. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para rasul. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para rasul. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para rasul. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para rasul. 40 tahun aku muak mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para rasul. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para rasul.
Madah. Para rasul ketakutan susah tidak terhiburkan, sebab Tuhannya dibunuh, semua harapan runtuh. Namun tersiar berita yang sungguh tidak terduga. Para wanita mengira melihat Yesus berjaya. Para rasul pun terkesan akan penampakan Tuhan, dan mereka ditugaskan mewartakan kebangkitan. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang bangkit tak terkalahkan, bersama Bapa dan Roh-Nya sepanjang segala masa. Amin. Pendarasan Mazmur. Di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Haleluya. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sanalah Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas teriknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Haleluya. Mereka mewartakan karya Allah dan menyelami perbuatan tangannya. Haleluya. Mazmur 63.
Ya Allah, dengarkanlah suara keluhanku. Jagalah hidupku terhadap musuh. Lindungilah aku dari kaum penjahat yang bersekongkol, dari gangguan orang-orang durhaka. Mereka mengasah lidah seperti pedang, membitikkan kata-kata beracun seperti panah. Dengan diam-diam mereka menembak orang yang tak bersalah. Tidak malu mereka menembak sekonyong-konyong. Mereka mengampukan racunnya dan memasang perangkap dengan seksama. Bikinnya seorang pun tidak tahu. Mereka merahasiakan rencananya yang jahat. Tak terdugalah batin mereka. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Mereka jatuh tergelincir oleh lidahnya sendiri. Setiap orang yang melihat menggelengkan kepala. Maka semua orang takut dan mewartakan karya Allah. Mereka menyelami perbuatan tangannya. Orang jujur bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Orang yang lurus hati bermegah-megah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka mewartakan karya Allah dan menyelami perbuatan tangannya. Haleluya. Mereka mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Haleluya. Mazmur 96. Tuhan meraja, hendaklah bumi bersorak-sorai, dan pulau-pulau bersukacita. Awan kelam menyelubungi Tuhan, keadilan dan hukum tumpuan taktanya. Api menjala di hadapan Tuhan, menghanguskan para lawan di sekitarnya. Halilintar menyinari jagat,
Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Dipermalukan orang yang menyembah berhala, yang bermegah atas arca yang tak berdaya. Hendaknya segala dewa sujud menyembah Tuhan. Sion mendengarnya dan bersukacita. Kota-kota Yehuda bersorak-sorai karena keputusan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau maha agung di atas segala dewata. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Sebab Tuhan memelihara orang yang mengasihinya dan melepaskan mereka dari cengkeraman orang jahat. Terang terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Muliakan nama-Nya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 12 sampai 32. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan.
Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat, Hal Sakramen Maha Kudus, pasal ke-17, hal cinta kasih yang menyala-nyala dan kerinduan yang amat besar akan menyambut Kristus. Pula seperti Yohanes Pemandi, orang yang teristimewa di antara umat kudus yang mendahului kedatanganmu,
Sewaktu ia masih di dalam kandungan, ibunya telah bangkit dengan gembira dalam Roh Kudus karena bergembira akan hadirat-Mu. Dan tatkala ia di kemudian hari melihat Yesus berjalan di antara orang-orang, sangatlah merendahkan diri dan berkata dengan penuh kasih mesra, sahabat mempelai laki-laki yang sedang mendengarkan perkataannya sangatlah bergembira bila ia mendengar suara mempelai itu. Begitulah juga aku ingin berkobar dalam keinginanku yang suci itu, dan ingin mengorbankan diriku sendiri sama sekali kepadamu. Oleh karena itu, seluruh kegembiraan batin, keinginan yang bernyala-nyala, kenikmatan rohani, penerangan yang mengatasi kodrat, dan pemandangan surgawi, segenap umat yang bertakwa. Begitu pula kebajikan dan puji-pujian yang telah dipersembahkan, ataupun yang masih akan dipersembahkan segala makhluk, baik di surga maupun di atas bumi, ku korbankan dan ku persembahkan kepadamu untuk diriku dan untuk mereka sekalian yang telah minta doaku, agar supaya engkau oleh umat sekalian terpujilah dengan sepatutnya dan dimuliakan selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan madah Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia,
Sudi dikandung Santa Perawan, kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan doa syafaat bagi sesama kita. Marilah saudara-saudara, kita memohon belas kasihan Tuhan secara terus-menerus, supaya wabah corona ini di berbagai tempat segera berakhir. Marilah berdoa bagi pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Semoga pertikaian ini segera berakhir. Marilah kita doakan juga memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang pada saat ini sedang terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan mematahkan belenggu dosa tersebut serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Marilah kita doakan juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Ya Allah, kerinduan umat manusia, setiap tahun Kau gembirakan dengan pesta Rasulmu Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa mereka, kami mengambil bagian dalam sengsara dan kebangkitan Putramu yang tunggal, serta diizinkan memandang wajah-Mu dalam kebahagiaan abadi. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.